يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيع قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه الأجمعين المنتجبين الصائمين الصائمات رحمكم الله. Hadratil mukarramin, ikhwani wa akhwati, nubarik lakum ala hadzal syahrul azim, syahr Ramadan wa syahrul maghfirah, syahrul du'itum fi min diyafatillah wa ju'iltum min ahli karamatillah, anfasakum fi tasbih wa naumakum fihi ibadah wa du'akum mustajab wa amalakum maqbulah. Pada hari ini kita kembali diberikan satu nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, dihamparkan di hadapan kita satu bulan yang sangat utama, bulan yang sangat mulia, bulan yang hari-harinya lebih mulia dari hari-hari yang lain, saat-saatnya lebih utama dari saat-saat yang lain, malam-malamnya lebih agung dari malam-malam yang lain. Pada bulan ini Allah memanggil kita semua untuk hadir pada jamuan Allah, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang mulia di hadapannya. Nafas-nafas kita sebagai tasbih, tidur-tidur kita sebagai ibadah, doa kita mustajab, dan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fas'alullah bi niyatus shadiqah wa qulubit tahira ayuwafiqakum fi siyamihi wa tilawati ayatihi. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kamu pada bulan ini mendapatkan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasanya dan membaca ayat-ayatnya. Pada kesempatan ini diberikan tema tentang hikmah turunnya Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Kita tahu ada ayat Al-Quran pada surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, padanya ada petunjuk dan bagi manusia petunjuk sekaligus sebagai pembeda. Allah menjelaskan bahwa pada bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Bahkan pada satu surah khusus, surah Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwa sesungguhnya kami turunkan dia. Domir hu di situ merujuk kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran pada malam Qadar. Jadi baik pada ayat yang pertama maupun pada ayat yang kedua yang saya baca, Allah menjelaskan bahwa bulan Ramadan ini bulan yang diturunkan Al-Quran. Sehingga para ulama menyebutkan, para ahli mufassirin mengatakan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran secara daf'i. Ada dua pola penurunan Al-Quran, ada secara daf'i, ada secara tadriji. Apa perbedaan keduanya? Yaitu pada yang pertama bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu secara langsung. Ada sebagian ulama berpendapat secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauhul Mahfuz. Kemudian dari Lauhul Mahfuz itu turun secara tadrij, secara bertahap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian ulama lain berpandangan bahwa turunnya Al-Quran itu dalam dua pola, seluruhnya ke dada Rasulullah SAW, baik secara daf'i maupun secara tadriji, baik secara langsung maupun secara bertahap.
bahwa makna utama kata sebagian ulama kenapa Allah menurunkan risalah ini, Al-Quran ini secara langsung kepada Rasulullah SAW pada tahap yang pertama, Allah ingin menunjukkan keseluruhan bagian Al-Quran sehingga jelaslah risalah Rasulullah SAW minal bidayah ila nihaya, dari awal dari syariat itu sampai akhir syariat itu, sehingga jelas kemudian. Dan ayat-ayat kemudian satu persatu diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi berikutnya. Karena itulah kemudian ada istilah dalam turunnya Al-Quran, sebagian menyebutnya sebagai asbabun nuzul atau disebut juga dengan sya'an nuzul, sebab turunnya Al-Quran atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran. Dan tidak jarang bahwa ayat-ayat itu kadangkala tidak sekali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya beberapa kali Allah menurunkan ayat yang sama. Surah Al-Fatihah misalnya, dalam studi tentang nuzulul Quran, bahwa surah Al-Fatihah itu tidak diturunkan hanya sekali saja, tapi diturunkan 4 kali. Surah Al-Fatihah, Ummul Kitab, ini diturunkan oleh Allah 4 kali, diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ini pola kemudian turunnya Al-Quran ini. Tetapi yang paling mendasar bahwa ketika kita bicarakan ini bulan Al-Quran, syahr Ramadan Rabiul Quran, kata Rasulullah, bulan Ramadan ini adalah bulan musim seminya Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran, Allah pilih malam yang sangat utama. Bahwa Allah mengatakan bahwa pada surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada 2 peristiwa di situ. Ada peristiwa turunnya Al-Quran, ada peristiwa malam Qadar. Jadi kalau kita sudah sebut sebagai malam Qadar, tidak perlu lagi disebutkan malam Lailatul Qadar, karena lailanya itu sendiri artinya malam. Seringkali kita biasanya menyebutkan malam Lailatul Qadar, padahal Laila itu sendiri adalah artinya malam. Jadi kalau kita menyebutkan, kita pilih Lailatul Qadar atau malam Qadar, ada 2 peristiwa di sini. Ada orang bertanya pada Rasulullah SAW, su'ila rajulun ila Rasulullah SAW, hal yastamirul qadar, gitu. Hal yastamirul Lailatul Qadar, gitu. Bahwa ya Rasulullah, apakah malam Qadar itu terus menerus? Qala Rasulullah SAW, la huzifatul Lailatul Qadar faqad huzifatul Quran. Kalau malam Qadar itu dihilangkan, maka Allah akan hilangkan juga Al-Quran ini. Keduanya tidak bisa terpisah. Keduanya adalah hal yang sangat mulia, sangat utama. Allah pilih kitab yang paling mulia, risalah yang paling mulia, Al-Quran ini Allah turunkan pada malam yang paling mulia. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadrin khairum min alfi syahrin. Tahukah kamu apa itu malam Qadar? Ketika Allah mengatakan wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tidakkah kamu tahu apa malam Qadar itu? Itu dalam sirah, dalam bahasa Arab menunjukkan betapa mulia, betapa agung, betapa sesuatu yang sangat menakjubkan malam itu. Tahukah kamu apa itu malam Qadar? Allah mengatakan itulah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sebagian ulama mengatakan lebih baik dari 1000 bulan karena turun Al-Quran padanya. Tapi sebagian lain mengatakan tidak. Allah sengaja kemudian menurunkan Al-Quran ini pada malam Qadar karena memang malam itu malam yang sangat mulia. Allah turunkan hal yang sangat mulia juga. Apa kemuliaan? Kita sudah bicarakan banyak sebenarnya, dan saya yakin bapak-bapak mengetahui dari banyak guru-guru kita tentang kemuliaan malam Qadar. Tapi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah SAW melihat ada seorang pemuda yang mendapatkan kedudukan yang tinggi dan mulia dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, apa yang membuat pemuda itu begitu utamanya, begitu mulianya kedudukannya? Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, sesungguhnya pemuda itu adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 300 tahun. Berjihad bersama Nabi Musa alaihissalam selama 300 tahun. Dalam hadis tentang Isra wal Mi'raj, ketika Rasulullah itu sampai berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berkata, ya Allah, Engkau anugerahkan
Nabi-nabi sebelum usia yang sangat panjang, sementara umatku engkau berikan usia yang pendek. Kemudian Allah berkata, ya Muhammad, aku muliakan umatmu dengan satu malam yang sekiranya mereka beribadah pada malam itu, maka ibadah mereka lebih baik dari 1000 bulan. Kita bisa bayangkan Pak, bahwa betul secara kuantitas usia kita pendek, tapi secara kualitas umat Rasulullah SAW bisa jadi berkali lipat lebih utama dibandingkan umat-umat sebelum umat Rasulullah SAW. Nah, kembali pada hikmah Al-Quran ini kita bicara. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena tentu bahwa pada bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa Iqra'ul Quran fir Ramadan, bacalah Al-Quran itu pada bulan Ramadan, karena pada bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran. Ayat-ayat sudah sangat jelas menjelaskan bahwa Al-Quran ini Allah turunkan pada bulan Ramadan ini. Tetapi yang paling mendasar kita tahu bahwa Al-Quran ini tentu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat yang paling khusus. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat yang terbaik. Untuk umat yang terbaik, Allah turunkan kemudian kitab suci yang paling baik. Tidak ada kitab suci yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terlepas dari tahrif. Apa tahrif itu? Tahrif itu perubahan. Sebagaimana pada surah An-Nisa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yuharifuna kalima an mawadhihi, bahwa orang-orang sebelum kemudian Islam ini datang, mereka merubah kemudian kalimat-kalimat Allah itu dalam kitab-kitab suci mereka sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi ketika sampai pada Al-Quran, Allah mengatakan, memberikan janji kepada Rasulullah SAW, kepada kita semua, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini, dan kami juga yang menjaganya. Bagaimana bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran? Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang pada kita semua. Siapa saja yang bisa membuat semisal Al-Quran ini, datang sini. Bawa kemudian pasukan, bawa seluruh anggota jin dan seluruh manusia untuk membuat seperti Al-Quran ini. Tapi tidak satu pun kemudian mampu membuat ayat sebagaimana Al-Quran ini, karena begitu luar biasa. Bapak-bapak, ketahuilah bahwa tidak ada bahasa di dunia ini yang lebih sulit dari bahasa Arab. Tidak ada bahasa di dunia ini yang lebih sulit dari bahasa Arab. Kalau bahasa Arab yang digunakan sekarang, misalnya orang-orang biasa berbicara dan sebagainya di Arab, itu bahasa amiyah, bahasa pasaran, bukan bahasa Arab yang sesungguhnya. Yang saya maksud adalah bahasa Arab fusha, bahasa Arab yang fasih. Orang Arab sendiri belum tentu mereka mampu berbicara dengan fasih, dengan baik bahasa Arab. Bahkan belum tentu orang Arab sendiri memahami bahasa Arab dengan baik. Saya lama tinggal di Arab dan dulu kuliah di sana. Betapa sering ketika ujian bahasa Arab, itu orang-orang Arab itu kadang-kadang menggoyangkan kursi saya untuk melihat jawaban. Bayangkan Pak, kita datang dari negeri yang jauh, itu ternyata kadang-kadang bisa lebih fasih dari mereka, karena kita belajar itu nahu, sorofnya di sini dan seterusnya. Mereka belajar karena otodidak aja Pak, dari kecil gitu kan, karena belajar bicara dan sebagainya, sehingga mereka bisa bahasa Arab. Sama juga sebenarnya sih, kalau kita dites bahasa Indonesia, saya yakin cuma 3 orang di sini bisa lulus Pak ya, gitu. Mana subjek, objek, predikat, kemudian dan seterusnya. Saya sering menguji kemudian anak-anak baik skripsi, tesis, disertasi, sudah tingkat disertasi sekalipun kadang-kadang bahasa Indonesia juga masih salah Pak, padahal 3 doktoral gitu kan. Artinya kalau sudah pada tingkat itu, tidak semua orang Arab mampu berbicara bahasa Arab. Bahkan kadang-kadang Bapak bisa lebih fasih baca Al-Quran dari orang Arab sendiri Pak. Betul. Kenapa? Karena memang bahasa Arab yang sesungguhnya itu berbeda dengan bahasa yang digunakan. Al-Quran itu puncaknya bahasa Arab.
fasoha wa balaghah dari bahasa Arab itu ada pada Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu Pak, itu fasih, enak mendengarnya. Siapapun yang tidak mengerti bahasa Arab sekalipun, mendengar kemudian kata-kata dalam atau ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan, telinganya enak mendengarnya Pak. Orang salah baca, ketahuan Pak, walaupun dia sendiri tidak tahu di mana salahnya. Kita akan dengan mudah kemudian telinga kita merasakan ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Ketika seseorang yang membaca ayat itu ada keliru dalam membacanya, dalam panjang pendeknya, atau makhrajul hurufnya misalnya, atau mizan dari ayat itu, timbangan dari membaca ayat itu, mana yang Abdot misalnya kan. Kadang-kadang orang Indonesia itu Pak seringkali keliru dalam baca sin dan shin. Itu penyakit orang Indonesia. Jadi sin dan shin itu seringkali banget keliru. Ya jangankan bapak-bapak, orang yang sudah kadang-kadang orang Indonesia yang sudah bisa bahasa Arab itu kadang-kadang sin dan shinnya masih kadang-kadang persoalan Pak ya. Tapi kita alhamdulillah Pak, orang Indonesia itu lebih mudah belajari bahasa-bahasa yang lain. Lah saya dulu pernah satu kamar dengan orang Libanon. Wah enak Pak, belajar bahasa Arab fasih. Kemudian ini suatu saat saya sekamar dengan orang Thailand Pak. Allahu Akbar. Itu akhirnya kacau juga bahasa Arab saya. Saya pindah Pak kamar gitu. Ini wah itu sulit sekali Pak, orang Thailand, Cina atau ini bahasa Arabnya susah banget gitu. Susah sekali gitu. Nah, kita alhamdulillah masih jauh lebih gampang. Fasih dalam Al-Quran ini adalah utama dalam bahasa Arab ini. Jadi Al-Quran kalau dibaca kemudian timbangan, yang saya maksud timbangan itu Pak, bahwa selain kemudian tebal tidaknya ringannya huruf, maupun ketika kemudian kita membaca strukturnya itu. Jadi kita baca misalnya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan iramanya itu pas Pak. Ayat-ayat itu dalam pertimbangan itu, dalam timbang ada penimbangannya Pak. Setiap strukturnya itu sesuai satu dengan yang lain, sehingga ketika seorang qori yang baik dalam indah membacanya itu pas banget, enak banget Pak. Kalau imamnya itu misalnya seorang qori yang biasa baca, apalagi kalau kita sholat misalnya di Masjid Nabawi Pak ya, itu enak banget lantunan bacaannya itu pas dengan ayunan dan kemudian struktur bahasanya. Ini menunjukkan Al-Quran ini bukan kitab biasa. Coba kita buat yang seperti itu. Tidak ada seorang pun mampu. Mungkin dia bisa saja membuat struktur yang mirip-mirip Pak, tapi maknanya tidak sedalam dengan makna Al-Quran. Setiap kata di dalam Al-Quran itu punya makna yang sangat dalam, dan kadang-kadang menimbulkan arti yang begitu banyak. Ada kalanya kemudian kata yang sama punya arti yang sama, tapi maknanya beda-beda. Saya berikan contoh. Di dalam Al-Quran itu Allah menggunakan kata surat misalnya. Artinya apa? Jalan. Allah menggunakan kata apa? Sabil. Diartikan bahasa kita apa? Jalan juga. Allah menggunakan kata syari' misalnya. Diartikan bahasa kita apa? Jalan juga. Padahal dalam bahasa Arab itu punya makna yang berbeda satu dengan yang lain. Ada lagi kata tariq misalnya. Itu artinya jalan juga dalam bahasa kita. Karena kemiskinan bahasa kita tidak bisa kemudian menggambarkan betapa banyak kata-kata yang sama di dalam Al-Quran itu, tapi punya kandungan makna yang berbeda satu dengan yang lain. Kenapa Allah menggunakan kata surat? Kenapa Allah menggunakan kata sabil? Kenapa Allah menggunakan kata syari' misalnya? Sama artinya dalam bahasa kita, jalan juga, tapi punya makna satu dengan yang lain yang berbeda. Betapa kaya kemudian bahasa Al-Quran Pak. Sampai sekarang orang peneliti bahasa Al-Quran itu ada penelitinya Pak. Ada kitab bahkan kalimatul at-tahqiq fi kalimatullah. Penelitian tentang kalimat kata-kata. Kalimat itulah bahasa kita kata Pak ya. Kalimat Al-Quran, kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Betapa kata-kata Al-Quran ini begitu dalam dan punya sejarah yang panjang Pak. Kadang-kadang ada satu kata punya banyak makna. Dalam bahasa Arab kata ainun misalnya, kata ainun saja, satu kata ainun itu. Tapi ternyata arti dari kata ainun itu terdiri dari 73 atau 74 makna. Oleh karena itu wajar kemudian kita mendapati bahwa tafsir Al-Quran itu terus-menerus terlahirkan. Tidak ada satu kitab yang paling banyak tafsirnya kecuali Al-Quran. Ribuan, jutaan Pak, tafsir Al-Quran itu.
Sepanjang sejarah selalu ada muncul tafsir-tafsir yang baru. Kenapa? Karena kata-kata Al-Quran itu punya kandungan makna yang luar biasa dalam dan banyak. Dan tidak seorang pun mampu menerjemahkan atau menafsirkan ayat itu sebagaimana yang sesungguhnya diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Semua berdasarkan kemungkinan yang ada. Karena kita tentu bukan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah mungkin, Pak. Tapi kalau kita sebagai manusia, sehebat apapun ilmunya, seorang mufasir misalnya, di Indonesia ada Profesor Quraish Shihab, dikenal sebagai seorang mufasir, menulis tafsir, atau Buya Hamka yang juga menulis tafsir. Apakah kemudian Al-Quran sudah selesai situ? Tidak, pemaknaannya masih terbuka luas dengan sangat dalam. Ada tafsir dari bahasanya, ada tafsir yang disebut dengan tafsir maknanya, Pak. Ada tafsir kemudian dalam bentuk sejarah. Al-Quran berbicara tentang sejarah banyak. Allah mengatakan bahwa dengan beragam kisah-kisah, wa qasasna ilaika qisasan, kami kisahkan kepada kalian itu dengan beragam kisah-kisah, dengan beragam pemisalan-pemisalan. Allah mengatakan bahwa wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Kami berikan beragam contoh-contoh di dalam Al-Quran ini agar semua manusia bisa berpikir. Ada tafsir yang terkait dengan pengetahuan sains, Pak. Misalnya tafsir Al-Manar itu kan terkait dengan tafsir ilmu pengetahuan. Ada tafsir tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang. Karena Al-Quran berbicara, salah satu mukjizat Al-Quran adalah membicarakan tentang peristiwa-peristiwa yang belum terjadi. Al-Quran sudah memberikan kemudian banyak penjelasan tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang. Ada Al-Quran berbicara misalnya tentang tafsir Al-Quran yang terkait bagaimana satu ayat menjelaskan ayat yang lain, sehingga ada menimbulkan penafsiran yang begitu luar biasa. Nah, ini memberikan kemudian kepada kita bahwa apa? Bahwa pedoman kita, hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, ini petunjuk bagi manusia, petunjuk dan sebagai pembeda. Pada ayat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa apa? Hudalil muttaqin. Ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi seluruh petunjuk baik dalam segala dimensi kehidupan manusia itu bisa kita dapatkan pada Al-Quran. Ada seorang ilmuwan, Pak, tokoh intelektual yang luar biasa, namanya Sir Muhammad Iqbal. Dia salah seorang tokoh pendiri kemudian negara Pakistan itu. Dia berkata bahwa setiap aku ada persoalan, aku merujuk pada Al-Quran. Dan aku selalu kemudian meyakini bahwa Al-Quran itu, ketika membaca Al-Quran, bahwa Al-Quran itu tengah berbicara kepadaku. Sehingga aku seringkali mendapatkan jawaban-jawaban atas persoalan-persoalan yang aku hadapi. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, sebenarnya Al-Quran itu juga berbicara dengan kita. Jadi jadikan bahwa kita ini tengah berbicara dengan Al-Quran. Allah menggunakan kata nazala, inna anzalnahu. Para ahli bahasa mengatakan bahwa menunjukkan bahwa Al-Quran ini pada intinya tidak berpindah dari atas ke bawah. Kenapa? Kalau digunakan kata tajafi misalnya, ya dia pindah dari atas ke bawah, turun dari atas ke bawah. Tapi Allah menggunakan tanazzala atau nazala menunjukkan bahwa dia bagaikan cahaya. Cahaya itu dari atas ke bawah tersambung, Pak. Jadi ketika seseorang itu membaca Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran, dan ketika seseorang itu membaca Al-Quran, itu pada hakikatnya ruhaninya naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Al-Quran ini tersambung. Yang kedua, bahwa Allah menggunakan istilah tanazzalu itu juga dimaknai bahwa Al-Quran ini bukan hanya ada di dunia ini, Pak. Bukan hanya di alam materi kita ini. Setelah kematian kita pun, kita akan bertemu lagi dengan Al-Quran. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa man lam ta'allama Qur'an fi hayatihi wa qad alamahu fi qabrihi. Orang yang belum belajar Al-Quran dalam hidupnya di dunia ini, dia akan diajarkan oleh Allah, diajarkan nanti ketika dia setelah kematiannya. Walaupun tentu Al-Qurannya mungkin berbeda hakikatnya, Pak ya. Karena setiap alam, setiap tingkatan alam berbeda-beda kemudian realitasnya, tingkatannya. Al-Quran di kita adalah mushaf yang tertulis, yang kita pelajari.
Kemudian apa lagi hikmah yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan ini? Rasulullah mengatakan bahwa bulan Ramadan itu, dalam hadis Rasulullah mengatakan syahrul maghfirah, bulan ampunan. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa apa? Bulan Ramadan itu sebagai bulan sumiyar Ramadana li'annaha yarmaduz dzunub. Rasulullah mengatakan dinamakan bulan Ramadan itu sebagai bulan Ramadan, artinya Ramadan itu dari kata ramda yang membakar, bahwa bulan Ramadan ini membakar dosa-dosa kita. Jadi ketika sebenarnya orang membaca Al-Quran itu, Pak, pada saat yang sama dia tengah membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya. Batin kita ini penuh dengan beragam keburukan, kejelekan, karena beragam dosa-dosa yang kita lakukan. Beragam penyakit ada dalam batin kita ini. Mungkin tubuh kita sehat, tapi penyakit yang paling buruk itu, yang paling berbahaya, itu adalah penyakit batin kita. Al-Quran mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada hati mereka itu ada penyakitnya, dan kami tambahkan pada hati mereka itu penyakit-penyakit itu. Kita tanpa sadar kadang-kadang ada penyakit-penyakit. Setiap kita pasti ada, Pak. Di dalam batin kita ini pasti ada penyakitnya, karena beragam mungkin keburukan-keburukan yang pernah kita kerjakan. Dengan apa membersihkan itu? Dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa fatajadhi nafilata laka asa ya basaka rabbuka maqama mahmuda wa qur rabbi adkhilni mul khasiqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al qawza haqqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah mengatakan bahwa dan kami turunkan Al-Quran ini sebagai penyembuh, syifa. Syifa itu bukan dawa, ya. Dalam bahasa Arab itu obat, yang arti fisik itu disebut dengan dawa. Tapi obat penyakit batin itu disebut dengan kata syifa, asyifa. Jadi asyifa itu penyembuh batin kita. Ada madu itu mereknya asyifa, madu. Sebenarnya syifa itu lebih penyembuh batin kita. Karena itu Allah mengatakan Al-Quran itu penyembuh batin kita. Kalau kita membaca Al-Quran, maka insya Allah penyakit-penyakit batin kita akan hilang, terutama pada bulan Ramadan ini. Dosa-dosa kita akan runtuh karena kita membaca Al-Quran. Kemudian apa? Bahwa Rasulullah mengatakan bahwa khairul dzikr Al-Quran. Sebaik-baik zikir itu adalah Al-Quran. Salah satu nama Al-Quran juga adalah Az-Zikr. Ala bizikrillah tatmainul qulub, kata Allah. Tidaklah berzikir itu kecuali itu akan menenteramkan hati kita. Karena itu orang yang mampu kemudian, Pak, karena itu sebaiknya tentu kita mencobalah kita hafal Al-Quran itu, walaupun hanya sedikit. Kenapa? Karena hafalan-hafalan itu menjadi sahabat kita, menjadi teman kita. Bukan hanya di dunia, Pak, tapi nanti di akhirat itu pun menjadi sahabat kita. Setiap ayat yang kita baca, yang kita hafalkan dari Al-Quran itu, dia akan menjadi teman kita. Baik, bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan pada ketika sakratul maut itu muncul ada 4 sosok katanya itu yang mengelilingi orang yang dalam keadaan sakratul maut. 2 itu malaikat, dan 2 lagi yang menghibur orang itu. Siapa 2 yang menghibur ini? Dari sebelah kanan dan kirinya, yang menjaga dan menenteramkan hatinya. Ketika ditanya, siapa engkau? Mereka berkata, akulah, kamilah ayat-ayat Al-Quran yang selama hidup kalian jaga. Jadi kata Rasulullah bahwa apa? Khairun nas hamilul Quran wa qa'imal laila. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah orang yang membawa dan menjaga Al-Quran ini, dan juga yang mendirikan sholat di malam hari. Karena itu ini bulan Al-Quran. Allah turunkan keutamaan pada umat Rasulullah ini adalah Al-Quran. Kita hiasilah kemudian hari-hari di bulan suci Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Dan satu hal lagi dalam hadis, waqala Rasulullah SAW, innal Qur'ana syafi'un musyaffa. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah pemberi syafaat bagi orang-orang yang memerlukan syafaat. Kapan kita memerlukan syafaat itu? Tidak lain ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tampilkan seluruh amal-amal kita, yaumul tubla sarair. Hari disingkapnya seluruh rahasia-rahasia kita.
Dan kita sadar betul Pak bahwa banyak sekali kejelekan kita, keburukan kita dibandingkan kebaikan-kebaikan kita. Tetapi pada saat itulah kemudian Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran ini adalah pemberi syafaat bagi orang yang memerlukan syafaat. Ayat-ayat yang kita baca dari Al-Quran di masa kita hidup di dunia ini kelak akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan pertolongan-pertolongan kepada kita pada hari kiamat nantinya. Karena itulah bahwa pada kesempatan ini bulan Al-Quran, sambutlah kemudian hari-hari di bulan suci Ramadan ini dengan selalu membaca Al-Quran. Kalaupun kita tidak sempat membaca 1 juz per hari, mungkin kita bisa setengah juz. Tidak sempat setengah juz, kita misalnya 1 makruh saja, 1/4 dari 1 juz itu. Kalau tidak sempat juga Pak, bacalah ma tayassara minal Quran, yang paling mudah dari Al-Quran yang kamu baca, yang kita hafal dari surah juz amma dan sebagainya, yang paling mudah kita baca. Susah juga Pak, 1 ayat aja deh Pak, 1 hari gitu kan. Alif lam mim, dah. Ya 1 ayat kan gitu. Tapi kebangetan juga Pak, masa coba Yasin gitu. Insyaallah. Paling tidak adalah yang kita baca per hari selama bulan suci Ramadan ini. Jangan lewatkan hari-hari di bulan suci Ramadan ini kecuali di dalamnya kita membaca Al-Quran. Dan terakhir Pak, bahwa putri Rasulullah SAW yang bernama Fatimah Az-Zahra, dia ditanya oleh sahabatnya, wahai putri Rasulullah, kenapa engkau selalu membaca suratul Waqiah? Karena orang kita juga kadang-kadang suka membaca suratul Waqiah. Ala ta'lamina, apakah engkau tidak mengetahui, kata Fatimah Az-Zahra, bahwa surah Waqiah ini nanti ketika di yaumil qiyamah dan orang dalam perjalanan menantikan perhitungan hisab, dia akan berubah menjadi tunggangan yang menyenangkan orang yang menunggangi dirinya, sehingga mereka tidak kelelahan dalam mendatangi Allah Subhanahu wa taala, dalam menghadapi hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ayat Al-Quran, setiap surah Al-Quran itu Pak, pasti ada fadilahnya masing-masing. Apakah kita harus paham betul Al-Quran? Tidak juga. Siapapun yang membaca Al-Quran, dia mendapatkan bagian dari Al-Quran. Apakah itu pahala dalam membacanya, apakah pahala ketika dia mencoba untuk memahaminya, mempelajari Al-Quran. Dan bahkan bisa jadi Pak, bahwa orang yang mungkin belajar Al-Quran walaupun belajar membacanya, dia adalah orang yang terbaik. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita bersama Al-Quran, memberikan kesempatan bagi kita selama bulan suci Ramadan ini untuk menghidupkan Al-Quran, membersamai Al-Quran, dan mudah-mudahan kelak pada malam-malam qadar juga kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa hayyina bil Qur'an wa amitna bil Qur'an wa ba'atsna bil Qur'an wahfazna yaumal hisab bil Qur'an wahsyurna bi zumratil Qur'an wadkhilna jannataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, cahayailah hati kami dengan Al-Quran, hidupkanlah kami dengan Al-Quran, matikan kami bersama dengan Al-Quran, bangkitkan kelak kami bersama dengan Al-Quran. Ya Allah, kumpulkan kami bersama dengan Al-Quran dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama dengan Al-Quran. Demi kasih sayang-Mu, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan. Apa bedanya kemudian dengan nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar? Pertama, bahwa nuzul Quran itu adalah turunnya Al-Quran. Ada turun dalam makna pertama kali ayat yang diturunkan, yaitu pada ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah ayat yang pertama. Walaupun para ulama berbeda pendapat, apakah ini yang kemudian diturunkan di bulan Ramadan atau ini ayat pertama ini diturunkan di bulan Rajab gitu. Jadi ini ada 2 perbedaan.
Karena pada sejarah misalnya mab'asun Nabi, diangkatnya Nabi itu dalam sejarah dicatat pada bulan Rajab ya, diangkatnya Nabi sebagai Nabi. Tetapi bahwa ada yang berpendapat bahwa Iqra ini diturunkan, awal surah ini juga diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, pada malam Qadar ini. Tapi karena lihat berdasarkan ayat tadi, inna anzalnahu, maka pada malam Qadar itu bukan, kalau dia ayat atau surah, maka dia tidak dibaca inna anzalnahu, tapi dibaca inna anzalnaha, gitu kan. Ha itu, antara hu dan ha itu kata ganti, hi dan si, gitu kan. Dan kalau dia Al-Quran dia pasti hi, gitu. Tapi kalau dia kemudian dia bentuk muzakkar, kalau bentuknya ayat atau surah, maka bentuknya itu feminim, muannas, ha dibaca. Jadi dia itu misalnya kan, dalam bahasa Arab kan ada perbedaan Pak. Jadi kata ganti dalam bahasa Arab itu ada 14 Pak, banyak sekali, tidak seperti kita. Nah, karena itu bahwa sebagian besar tafsir yang menyebutkan di malam Qadar itu diturunkan Al-Quran secara keseluruhan ini. Keseluruhannya diturunkan tadi kemana? Ke Lauhul Mahfuz atau ke dada Nabi, itu perbedaan pendapat lagi. Tapi sebagian besar mengatakan bahwa yang turun pada malam Qadar itu tidak lain adalah Al-Quran secara keseluruhan ini. Apa bedanya antara turunan Al-Quran? Dua hal yang berbeda Pak. Dua hal yang berbeda. Bahwa Al-Quran ini sudah diturunkan kepada Rasulullah. Apa itu Al-Quran? Quran itu tidak lain adalah wahyu ilahi yang diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Itulah Al-Quran. Tetapi malam Qadar berbeda lagi. Malam Qadar itu adalah malam di bulan suci Ramadan yang lebih baik dari 1000 bulan. Rasulullah mengatakan bahwa wahiyal witrul asyarah minar Ramadan. Dia adalah malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Apa utamanya malam ini? Allah menyebut itu sebagai malam Qadar. Apa malam Qadar itu? Malam di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir umat manusia. Karena kata qadar itu kan takdir, Pak. Bagaimana, apakah kita bisa kemudian merubah takdir kita? Ada dua jalan merubah takdir kita ini. Yang pertama, merubah takdir kita dengan berusaha, dengan belajar, dengan usaha kita, dengan bekerja dan luar biasa. Itu cara alamiah dalam merubah takdir. Cara yang kedua tidak lain adalah dengan doa kita, dengan ibadah kita, dengan hal-hal yang bersifat ruhaniyah, itu akan bisa merubah takdir kita. Karena Allah mengatakan, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah itu menghapuskan satu ketetapan takdir dan menetapkan ketetapan takdir yang lain. Pada Allah itu ada umul kitab. Jadi karena hal-hal ini yang mestinya kita mungkin begini, tapi karena intervensi Allah secara ruhaniyah, maka terjadi perubahan. Dan banyak hal Pak, coba kita lihat kehidupan kita ini. Hukum dunia ini, hukum kehidupan ini bukan hukum matematis. Satu sama dengan dua. Kalau hukum matematis Pak, orang yang paling pintar di sekolah dulu, dia yang paling sukses. Tapi kenyataannya bahwa banyak juga yang bolosnya banyak dulu di sekolah, sukses juga Pak. Gitu. Yang di sini kan kayaknya gitu-gitu juga. Pas upacara bolos gitu kan. Gitu. Terkadang ada juga yang sukses gitu, banyak juga. Malah teman-teman kita yang dulu pintar matematika dan sebagainya, gitu-gitu aja hidupnya Pak. Gitu. Dan kebanyakan kerja di bank lagi. Ya, bahwa ternyata kemudian begitu Pak, kehidupan ini tidak matematis gitu. Ada hukum lain yang bekerja, dan salah satu hukum yang bekerja itu tidak lain adalah hukum di mana hal-hal ruhania itu ikut berperan. Kapan kita bisa mendapatkan itu, mengharapkan perubahan itu? Itulah Allah berikan malam Qadar itu. Allah mengatakan bahwa pada malam Qadar itu tanazzalul malaikatu wa ruh fiha. Kami turunkan kemudian. Dan ini bentuknya kalau dalam bahasa Arab Pak, tanazzalu itu dari kata tatanazzalu, yang terus menerus turun, yang tidak berhenti. Itu dalam bahasa Inggris mungkin grammarnya itu adalah past present continuous tense gitu. Wah, jadi peristiwa yang lalu yang terus menerus tidak berhenti sampai akhir zaman. Jadi malam Qadar ini akan terus ada Pak.
Tinggal nanti malam qadarnya ikut NU atau ikut Muhammadiyah. Kalau beda, untungnya tahun ini nggak beda gitu. Jadi sama malam ganjilnya. Jadi kan ada yang tanya pada saya, Pak, itu kalau kita beda gimana malam qadarnya? Ya, ikuti aja deh gitu kan. Nah, ini bahwa ya 10-10 terakhir itu kita jagalah, Pak. Menurut saya bahwa bahkan saya anjurkan dan saya biar tradisikan juga keluarga saya, anak-anak saya, Pak. Di 10 malam terakhir itu ya kita tidur sebentar lah, kita banyak ibadah, paling tidak baca Quran sebentar, istirahat, doa, Pak, gitu kan, zikir lagi, sholat sebentar 2 rakaat, 4 rakaat, doa lagi, kita mintalah pada Allah. Ini kesempatan. Kenapa kita kemudian, jadi ini 2 hal yang berbeda, turunnya Al-Quran dengan malam qadar ini sendiri. Kalau Al-Quran sudah turun, Pak, dari zaman Rasulullah SAW, tapi malam qadar ini terus menerus sampai akhir zaman ada. Ini ada kesempatan di 10 terakhir ketika kita ingin merubah takdir kita. Minta apa yang Anda inginkan, apa yang Anda harapkan. Yakin bahwa dunia ini bukan matematis, ada intervensi Allah yang bisa merubah pada hal-hal yang kita anggap mustahil sekalipun dalam kehidupan kita. Yang kedua, Pak, bahwa bagaimana kita dengan tadarus? Tadarus itu mendaras, artinya. Tadarus itu artinya kita bersama-sama mengulangi. Sebaiknya ketika tadarus itu ada seorang yang ahli Quran di situ. Ada qori yang bisa mengingatkan, oh ini panjangnya, misalnya matnya 6 harokat misalnya. Oh ini 3 qiraat. Ini mat iwat anit tanwin misalnya. Ini panjangnya seperti ini seperti ini. Bahkan dalam makhrajul huruf juga mungkin bisa diingatkan gitu kan. Mestinya kan begitu, Pak. Kita tadarus itu kan sebenarnya saling mengingatkan, bukan dibiarin aja baca begitu. Supaya kita saling tahu, Pak. Kadang-kadang kita ini, Pak, merasa sudah bisa baca Quran kalau sendiri. Tapi begitu didengarin orang lain, ketahuan kita salahnya, Pak. Nggak usah antar bapak, kadang-kadang antar ustadz aja begitu juga, Pak, gitu. Kadang-kadang simaan itu saling mendengarkan penting. Karena kita sudah merasa, oh kayaknya begini bacanya. Ternyata begitu kita ketemu dengan ahlinya, enggak begitu. Shotnya kurang gitu di situ. Shotnya di sini bacanya shot gitu. Tapi di sana bacanya shot gitu. Ada beda gitu. Pada ayat itu. Kalau orang yang ahli betul, Pak ya. Kalau kita kan ya yang penting kita baca, insya Allah Tuhan paham lah ini bukan bahasa kita gitu kan, bukan ahli agama juga, bukan ahli ini, ya udahlah dipahami Tuhan. Bahkan Bilal aja, Pak, Bilal itu kayak orang Bali, Pak. Gitu. Nggak bisa menyebut tak dia. Tak aja. Itu Bilal itu kayak, tapi Rasulullah senang banget itu dengar suara azan Bilal, walaupun kemudian itunya salah, Pak ya. Nggak bisa lagi. Saya dulu pernah ngajarin anak-anak di Transmigran, Pak. Ngajari Quran. Oh, dipahami baca ini. Awalnya baca Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, kita baca yang benerin. Alhamdulillah. Akhirnya Alhamdulillahirabbil alamin. Pas ditampilin, Pak, kembali Alhamdulillahirabbil alamin. Ya memang sudah plugnya begitu, Pak. Tidak mungkin Allah akan kemudian menyalahkan yang begitu kan. Artinya kalau memang sudah seperti itu gitu. Atau seperti kita mungkin ya salah-salah panjang pendeknya kurang satu makhraj, kurang satu baris juga. Masa malaikat pelit amat sih. Enggak lah. Kalau untuk yang ini, tapi ada kesempatan, Pak, kita. Nah, jadi tadarus itu mestinya ada yang ahlinya di situ, yang bimbing, Pak ya. Jadi mendengarkan kita membaca, memberitahu, itu baiknya. Tapi kita sendiri bagusnya baca juga sendiri, Pak, supaya kita kemudian kadang-kadang kan ada niat kita untuk selama Ramadan khatam. Itu kalau tadarus susah, Pak, kita. Tapi kalau kita niat khatam, kita baca sendiri, atau ada yang kita mau hafalin, Pak ya, hafalin sendiri, saya kan. Tapi tadarus itu sebaiknya tentu di situ adalah kita kesempatan untuk saling kemudian mendengarkan bacaan sehingga kita tahu kadang-kadang salah kita di mana sih gitu. Nah, penyakitnya kadang-kadang ustadz ini kan sudah merasa udah banyak belajar Quran, tidak mau lagi dengerin orang. Dia yang mau dengerin orang doang gitu. Padahal kadang-kadang, Pak, ada kekeliruan dalam membaca ini. Kita kan bukan tidak sefasih betul-betul orang-orang yang memang ahli dalam membaca itu. Begitu, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita akhiri